Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1639 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 25, ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan belajar dua perikop. Di bawah perikop yang pertama, keturunan Abraham dari Keturah, dan Abraham meninggal dan dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Sua. Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpelah, di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Abraham dan Ishak setelah kematian Sarah? Melalui firman Tuhan ini, kita mendapat informasi bahwa Abraham mengambil Keturah menjadi istrinya. Perhatikan, Alkitab mencatat dengan terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas menyampaikan pesan kepada kita bahwa Abraham mengambil Keturah menjadi istrinya, dan dari Keturah lahir kaum dan bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah yang lahir dari Keturah ini yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Tentu tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham bukan dari Keturah, bukan juga dari Hagar, tetapi dari Sarah. Berarti ini menunjuk kepada Ishak, anak perjanjian. Amin. Betul, Abraham memiliki beberapa keturunan dari mereka, tapi Ishak yang berhak atas semua warisan Abraham. Amin. Sebab dari Ishak akan lahir keturunan Abraham, keturunan raja-raja, keturunan Ishak nanti akan lahir bangsa yang diberkati Tuhan. Dan semua bangsa menerima berkat dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan seterusnya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan hanya memberkati pernikahan yang sah antara Abraham dan Sarah. Lahir Ishak. Jadi Tuhan memberkati pernikahan ini.
Perhatikan, Ismail betul anak Abraham dan Hagar. Tapi status Abraham dan Hagar itu bukan suami istri yang sah, bukan. Hagar itu hanya gundik. Betul, Hagar itu istri Abraham, tapi istri tidak sah alias gundik. Demikian juga dengan Keturah. Bukan istri sah, tetapi gundik dari Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ismail betul anak Abraham dan Hagar, tapi status Abraham dan Hagar itu bukan suami istri yang sah. Makanya tidak heran bahwa Ismail tidak berhak atas janji Tuhan kepada Abraham. Walaupun Ismail adalah darah daging dari Abraham itu sendiri. Tapi karena dia lahir bukan dari rahim istri yang sah, sehingga Ismail tidak diberkati Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak Abraham dari Keturah. Mereka tidak berhak atas janji berkat Tuhan itu. Lihat ayat 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Amin. Ishak dan keturunannya lah yang berhak atas janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dan Sarah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa sebelum Abraham mati, Abraham mengusir anak-anak yang dia dapat dari gundik-gundiknya. Gundik Abraham siapa? Hagar dan Keturah. Perhatikan ayat 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saya melihat anak-anak yang dilahirkan dari Keturah adalah barisan anak-anak yang sakit hati kepada Abraham, yang tidak lain adalah ayah mereka sendiri. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka semua termasuk Ismail diusir dari rumah Abraham. Karena sesuai dengan janji Tuhan, bahwa keturunanmu, keturunan Abraham, ya dari keturunan Abraham dan Sarah yang berhak atas semua harta warisan Abraham. Amin. Kenapa saya katakan mereka yang diusir Abraham dari rumahnya adalah barisan anak-anak yang sakit hati? Karena mereka tidak ikut hadir dalam penguburan Abraham. Hanya Ismail dan Ishak yang adalah anak Abraham yang datang mengubur Abraham. Kemana mereka anak-anak Keturah? Tidak hadir karena sakit hati. Karena hanya mendapat pemberian, bukan warisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari keturunan barisan anak yang sakit hati inilah yang kemudian menjadi musuh-musuh Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Abraham memberikan semua yang dia miliki kepada anak yang dijanjikan Tuhan, Ishak. Pertanyaannya, kenapa Abraham tidak membagi-bagikan harta kekayaannya secara adil kepada anak-anaknya, biar semua menerimanya sama rata? Dengar baik, ini bicara status. Ishak adalah satu-satunya anak yang lahir dari keluarga yang sah. Makanya tidak heran, Ishak berhak atas segala warisan harta kekayaan Abraham. Haleluya. Ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat ini menjadi jelas bahwa Tuhan memberkati Ishak, bukan Ismail atau anak-anak Abraham yang lain, bukan. Hanya Ishak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Konteks pilihan Tuhan di zaman PL itu kita tidak boleh protes, Saudara. Betul? Konteks pilihan pada zaman PL itu hanya bersifat perorangan atau individu. Kita bersyukur bahwa konteks kita di zaman kasih karunia ini, pilihan Tuhan jatuh kepada kita orang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita dipilih Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita
percaya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini anak-anak Tuhan yang berhak atas berkat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas segalanya. Janji-janji berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu juga menjadi bagian saudara dan saya, orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bedanya konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam PL perjanjian lama itu hanya bersifat perorangan. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu hanya perorangan. Tetapi di zaman kasih karunia ini Tuhan memilih kita yang percaya. Orang-orang percaya, saudara. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Dipilih Tuhan untuk menikmati berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Ishak. Demikian juga dengan kita orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berhak atas janji-janji Tuhan itu. Karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Allah yang hidup. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara. Tuhan menghormati pernikahan sah. Betul, saudara Abraham mengambil istri-istri yang lain sebagai istrinya. Tetapi itu bukan istri sah. Itu hanya status gundik. Betul, dia memiliki anak dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang Tuhan berkati adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, yaitu anak kandung dari pernikahan Abraham dan Sarah, yaitu Ishak. Artinya apa, saudara? Tuhan menghormati pernikahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati pernikahan saudara. Karena Tuhan hanya memberkati pernikahan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Betul Abraham memiliki beberapa istri setelah Sarah mati. Tapi tetap anak kandungnya Ishaklah yang berhak atas janji-janji Tuhan itu. Yang ketiga kita belajar. Tuhan memberkati Ishak. Tuhan memberkati Ishak dalam konteks sekarang ini adalah orang percaya. Amin. Saudara dan saya diberkati Tuhan. Kalau saudara masih hidup sampai sekarang, ini adalah bukti berkat Tuhan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan bukan hanya semata-mata harta kekayaannya berlimpah-limpah. Kita sehat, itu adalah berkat Tuhan. Buat apa saudara punya segalanya, tapi saudara sakit-sakit? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada bernapas sampai sekarang ini berkat Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Saudara, di saat saudara percaya kepada Tuhan, saudara berhak kepada janji-janji Tuhan, dan saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada, hidup mereka diberkati. Kehidupan rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Tuhan adalah nakoda di dalam kehidupan rumah tangga mereka, mengambil alih, mengintervensi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga pasangan-pasangan rumah tangga yang tadinya sudah diambang perceraian, dipulihkan oleh Tuhan. Perekonomian semua pendengar dipulihkan Tuhan dan diberkati. Hamba berdoa Tuhan berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Anak cucu mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sakit dengan darah Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya juga minta maaf karena terlambat, karena tadi hujan deras, jadi suara di audio itu tertutup karena suara hujan. Jadi saya terlambat mengirim audio renungan ini. Saya mohon dimaafkan. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saudara yang mau didoakan oleh tim doa dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 081 9130 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.